Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini saya akan membahas yang namanya DHT. Oke, apa itu DHT? DHT itu adalah sebuah sensor yang digunakan untuk mendeteksi sebuah suhu ataupun kelembaban ya. Oke, misalkan kita cari di sini adalah sensor DHT. Nah, untuk di pasaran sensor DHT yang digunakan biasanya ada dua ya. Ada DHT 11 yang berwarna biru, ada juga DHT 22. Nah, bedanya apa? Bedanya itu ya jelas pertama warna, yang kedua dari fitur dan fungsi. Ya. Nah, untuk nanti yang akan kita praktekkan di dalam Walkwi ya. Yang akan kita praktekkan di dalam Walkwi. Di Walkwi sebenarnya DHT yang tersedia itu adalah DHT 22. Ya, untuk saat ini di Walkwi itu tidak ada DHT 11. Ya, maka dari itu ini tampilan Walkwi-nya. Kita klik tambah di sini, kita coba cari DHT. Nah, lihat ya, inilah DHT ya. DHT 22. Ya. Ini adalah yang digunakan untuk mendeteksi sebuah suhu atau kelembaban. Misalkan di rumah kita bisa tahu kondisi rumah kita itu suhunya berapa derajat ataupun kelembabannya juga berapa ya. Seperti di handphone kita juga bisa tahu suhu di wilayah tertentu itu berapa derajat. Nah, ini yang digunakan adalah biasanya sensornya seperti ini untuk di dalam ruangan. Sensor ini nantinya bisa kalian kombinasikan dengan beberapa hardware yang lainnya ya, dari mulai misalkan LED ya enggak, terus ataupun yang pernah kita pelajari yaitu LCD ya. Misalkan kita kondisinya suhunya panas, maka akan ada tulisan di LCD ataupun akan ada tambahan di LED itu. Nah, di dalam DHT itu ada 4 buah pin ya. Ada ada 4 buah pin. Yang pertama ada pin PCC ya, mungkin kalian sudah kenal banget ya yang namanya PCC. Terus ada pin SDA ya. Selanjutnya ada pin NC ya, dan terakhir ada pin GND. Oke, biar enggak lama kita langsung saja ya. Untuk pin PCC ya, kita hubungkan ke pin 5 volt saja ya, biar tegangannya besar. Kita geser di sini 5 volt ya. Oke, terus pin GND seperti biasa kita hubungkan ke GND. Untuk pin SDA kita hubungkan ke pin mana ya? Kita misalkan kita ke pin nomor 2 ya, pin digital nomor 2 ya. Untuk NC kita tidak digunakan ya, karena memang untuk data di Arduino cukup sampai di SDA saja. Oke. Untuk wiringnya seperti ini, simpel saja. Nah, setelah itu kita masuk ke kode program. Seperti biasa, karena DHT ini adalah sensor suhu, kita harus menambahkan terlebih dahulu yang namanya library. Kita masuk ke library, kita tambahkan yang namanya sensor DHT ya. Nah, ini DHT sensor library ya. Ini sudah kita tambahkan. Kita balik lagi ke Sketchino. Oke, seperti biasa kita panggil dulu ya, karena kita tadi sudah menambahkan library, kita panggil, yaitu ada include untuk memasukkan ya, include DHT titik H. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita deskripsikan lagi di sini adalah DHT DHT
DHT di sini diambil dari mana? DHT yang ini diambil dari pemanggilan yang di atas. Setelah itu kita bikin variabel apa? DHT. Ya. DHT dalam kurung 2 sama dengan DHT 22. Artinya apa? Yang 2 ini itu adalah pin yang sudah kita hubungkan ke dalam Arduino. Ya, yang ini nih, yang SDA ke pin nomor 2. Terus yang DHT22 apa? DHT22 adalah tipe DHT yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan juga, yaitu adalah tipe data. Tipe data yang akan kita gunakan adalah float. Kenapa? Karena kita akan ingin menampilkan sebuah koma di belakang angkanya. Float suhu, karena kita ingin menampilkan sebuah suhu, dan apa? Kelembaban, misalkan kelembaban. Nah, sudah untuk pendeskripsian seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian apa namanya, bagian void setup. Kita masuk ke void setup di sini ya. Nah, di sini kita panggil serial.begin. Untuk apa? Kita ingin tahu nih ya, karena nanti apa namanya, karena kita tidak menggunakan LCD. Nah, maka dari itu ingin menampilkan sebuah data atau suhunya berapa, kita menggunakan komunikasi serial. Jadi nanti akan ada tampilan di bawah bahwa suhunya ada berapa. Nah, setelah itu DHT kecil saja. Kenapa? Ya tadi sudah kita buat di atas deskripsinya. .begin artinya mulai, jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu kita masuk ke void setup. Void setup kita deklarasikan di sini suhu sama dengan DHT dot read apa? Read temperatur, temperatur ya, karena kita mau ngecek temperaturnya berapa. Setelah itu kelembaban, jangan lupa, jangan sampai salah ya untuk penulisan variabelnya. DHT read humidity, artinya adalah kelembaban. Oke. Nah, setelah itu serial ya, dot print ya, dot print dalam kurung suhu, karena kita mau menampilkan suhu. Serial dot print. Nah, ini untuk pembatas nanti ya, untuk pembatasnya. Maaf. Oke, terus serial lagi, serial dot print line aja biar ada enter. Nah, terus kelembaban. Oke, biar nggak terlalu cepat data yang dikeluarkan, kita kasih delaynya 500. Nah, untuk penulisan kode seperti ini sudah selesai, sangat simpel sekali. Nah, kita coba jalankan kode programnya. Kita tunggu beberapa saat. Kok lama ya? Saya cancel dulu. Coba jalankan lagi. Coba saya cek internetnya, apakah ada. Internet ada ya, cuman memang ada kesalahan di sini. Ya, ada kesalahan include. Maaf, salah nih.
include ya. Nah, di sini bukan include tapi INL, ini enggak jelas ya, include. Maaf, mungkin terlalu terburu-buru. Include. Nah, include. Nah, gini. Maaf ya, include. Nah, sip, udah kita coba jalankan. Maaf ya, ada kesalahan. Nah, lihat. Nah, nih tampilan datanya dia akan menampilkan data per setengah detik sekali ya. Nah, kita klik untuk melihat suhunya. Misalkan kita rubah suhunya misalkan di atas 40 misalkan. Nah, dia secara otomatis suhunya bergerak di 47. Ya, untuk kelembabannya, humidity-nya juga berubah. Nah, kita geser. Nah, seperti ini. Nah, untuk nanti nextnya bisa kalian kombinasikan. Misalkan kita geser suhunya lebih dari 50, maka nanti ada LED yang menyala warna merah misalkan. Tapi kalau misalkan suhunya di bawah 50 ya, LED hijau yang menyala. Atau juga bisa kalian kombinasikan dengan buzzer lebih dari 50. Misalkan buzzernya menyala, kurang dari 50 buzzernya tidak menyala. Tuh, intinya bisa kalian eksperimen, bisa dengan LCD, bisa dengan buzzer, bisa juga dengan LED. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.